Cinta Windy. Saya channelnya gabungan Daren Family Channel. Jangan lupa di subscribe. Oke, hari ini kita tadi udah sampaikan mau bahas terkait suatu hal yang sebenarnya nggak jarang ya orang ngomongin ini, tapi kali ini kita akan bahas sedikit apa ya dari sudut pandang kita lah ya. Karena emang kalau ngomongin cinta, bahas cinta kita jadi. Jadi kesebut ya cluenya. Iya. Jadi kita hari ini kita mau ngebahas tentang sesuatu. Kita kasih judul namanya Aku Jatuh Cinta. Oke. Jatuh cinta sama siapa Mbak jadi ceritanya? Jadi Mbak Widit lagi jatuh cinta ini. Sebenarnya saya selalu jatuh cinta sama Masya Allah, sesuatu jadi ya. Tapi oke. cinta ini nggak boleh berlebihan ya kalau sama hal-hal yang Dan tergantung dulu nih sekarang cintanya sama Nah, siapa ya objek itu. kita. Makhluk hidup, benda mati atau apa kayak gitu. Jadi kita persepsikan. yang pasti sama lah. Kak Sama Mbak ya? juga pernah ngerasain jatuh cinta yang beda yang aku alamin ini deh. Yes, Karena sama dan mungkin beberapa perempuan juga ngalamin hal yang sama sih kayaknya. Nah, jatuh cinta ini dari mulai pertama jatuh cinta sampai sekarang itu ngebuat kita tetap melekat gitu kan. Terus dan kita nggak mau lepas dari cinta itu. Nah itu sama kan cintanya aku juga Yes. gitu. Sama. Apa coba Mbak? Apa? Jadi jatuh cinta kita itu sama benda yang lagi kita pakai. Apa itu? Jilbab. Aku jatuh cinta sama jilbab. Oke. Balik lagi ke jatuh cinta sama jilbab, saya pengen mengulik nih dari cerita Mbak Widit. Tadi kan punya channel itu, Mbak Widit sekarang kan lagi pakai jilbab. Sama ya. Ini kalau nggak pakai jilbab kayak mana? Boleh diceritain nggak sih kira-kira kenapa gitu ya? Kapan pertama kali pakai jilbab? Terus kenapa sih kok bisa pakai jilbab sampai sekarang? Kalau bicara tentang kapan, kita pasti punya pengalaman masing-masing ya. Kalau saya pertama pakai jilbab itu dulu karena masih kecil udah ngaji ya. Jadi ya dari kecil saya pakai jilbab. Cuman kita masih kayak keluar gitu nggak pakai jilbab satu gitu ya. Karena masih kecil ya pokoknya pakai jilbabnya sekolah sama ngaji aja gitu. Terus mulai agak ngerasa jilbab itu sebagai kewajiban itu kelas 2 SMP. Masih SMP, SMA, STS ya saya dulu. Di situ benar-benar merasa ya, gue itu punya tanggung jawab untuk memakai jilbab. Dari situ saya langsung, jadi momentum itu saya kayak nggak tahu ya ngeliat televisi atau gimana. Intinya Udah lupa. perempuan itu ya punya tanggung jawab memakai jilbab, punya kewajiban memakai jilbab. Bahkan kalau keluar satu rumah tidak memakai jilbab, itu pun sama saja membawa ayahnya ke neraka. Dari situlah saya langsung maadet gitulah ya, berpikir gitu ya. Ya Allah ternyata gue tuh punya beban dosa gitu sama ayah saya. Jadi situ yang awalnya cuma pakai jilbab di sekolah, terus di ngaji gitu. Saya kelas 2 SMP itu keluar rumah pun pakai jilbab, kemana-mana ke warung pun alhamdulillah sudah pakai jilbab karena memang wajib. Jadi kelas 2 itu yang benar-benar ya ini kewajiban saya. Oke, jadi pertama kali itu di kelas 2 SMP dan alasannya syar'i banget ya. Karena tahu dan paham, jadi takut kalau misalnya kita berdosa. Iya sebenarnya. Oke, Mbak Widit, Nah, kalau ngomongin pakai jilbab dari kelas 2 SMP, sekarang kan usianya udah agak tuir gitu ya. bener banget. Udah Dua. udah kayak gitu lah, jangan disebut lah ya. Karena saya menang banyak kalau itu. Dari selama itu gitu ada nggak sih lika-likunya dan susahnya atau menghadapi sesuatu yang bisa kayaknya agak goyah gitu untuk pakai jilbab? Duh ya Allah. Kalau ngomongin jilbab sih sebenarnya dulu sih waktu masih awal-awal. Kalau sekarang sih karena memang sudah semua orang kayaknya alhamdulillah sudah pakai jilbab karena luar biasa. Pemahamannya berarti sudah menyeluruh gitu. Orang yang memakai jilbab berarti dia menyampaikan dakwahnya bagus gitu karena semua orang sudah pakai jilbab. Kalau dulu masih kecil itu yang bilang apa nggak sumu, apa nggak gerah gitu kan. Masih kecil pakai rok kemana-mana, terus habis itu pakai jilbab kemana-mana gitu kan. Nyuci piring pakai jilbab, tempat mbah pakai jilbab, ke warung pakai jilbab. Sering pakai jilbab? Ya maksudnya kalau tempat mbah gitu kan. Ya rasanya orang mikir, ya apa nggak obrol-obrol sih, aku nggak sumu kayak gitu kan ya. Ya pasti lah kayak gue percaya diri nggak sih kayak gini, masih kecil mulai digituin. Tapi alhamdulillah sih orang tua yang luar biasa mendukung gitu. Orang tua, ibu sama bapak yang ya kalau memang sudah siap, insya Allah sih gitu. Insya Allah gitu. Nah ngomongin gua, sekarang gue lah yang tanya sama Mbak. Oke, Mbak habis pasti todong ya sekarang saya. Ya, gantian. Kalau Mbak alasannya lah dulu gimana? Oh gitu. Kalau aku sih sama ya, karena mungkin kalau pertama itu SD itu kita udah ngaji, udah belajar.
dan Al-Ahzab ayat 59 bahwa kita diperintahkan untuk menutup aurat gitu. Kata Allah, wahai orang-orang muslim gitu ya, perintahkan kepada kaum muslimah, istri-istrimu untuk mengulurkan jilbabnya. Supaya apa tujuannya? Supaya kita itu mudah dikenali. Oke Mbak, jadi Mbak ya ininya kita sama-sama paham ya Mbak, memang di dalam Al-Quran sudah ada juga. Dan kenapa sih orang pakai jilbab itu pasti setiap orang punya alasan ya kenapa dia harus mengulurkan jilbabnya sampai ke dada, karena memang sudah ada perintahnya. Dan benar-benar, dan itu karena kita udah paham dengan apa yang sudah Allah kasih, nah itu gitu ya, kita belajar buat dia jatuh cinta sama jilbab kita. Benar banget. Dan Mbak, ngomong-ngomong, menurut Mbak penting nggak sih, yang Mbak kita sudah tahu ini, penting nggak sih kita pakai jilbab yang syar'i, atau memang cukup menggunakan jilbab aja? Jadi kalau menurut saya ya Mbak, kalau misalnya kita pakai jilbab itu proses dan bertahap. Kalau dulu kita awal-awal pertama hijrah ya bahasanya, pertama tahu gitu, pasti pakai jilbabnya ya sesuai dengan pengetahuan kita. Kalau di SMP ya pakai jilbabnya ya kayak jilbab SMP gitu kan. Terus lama-lama kita SMA terus kenal sama teman-teman yang paham sama pemahaman, oh ternyata jilbab itu nggak cuma yang lampir gitu ya, tapi betul-betul yang menutup dada gitu. Dan karena kita udah gabung nih sama teman-teman yang pakai jilbabnya itu alhamdulillah sudah syar'i gitu ya, kita juga termotivasi untuk kayak mereka gitu. Kalau misalnya kita nggak kayak mereka, itu kita malu. Dan kalau kita udah kadung nyaman nih, udah kadung jatuh cinta sama jilbab yang begini, itu kita mau nggak kayak gini rasanya aneh. Oh buat gimana kamu? Yes, memang ya kalau kita udah jatuh cinta tuh memang susah ninggalin kayak jilbab syar'i atau nggak syar'i. Ya tadi ya sebenarnya memang itu proses. Kadang-kadang yang belum memakai jilbab syar'i itu bukan berarti dia juga nggak baik gitu. Atau bahkan orang pakai jilbab syar'i juga baik banget juga enggak juga sebenarnya gitu sih. Karena yang saya pahami juga memakai jilbab syar'i juga itu sebenarnya proses juga. Dalam artian gini, ternyata kalau saya pribadi ya dulu dengan menggunakan jilbab yang belum syar'i dengan syar'i sangat beda. Ketika kita syar'i sama kayak Mbak, kita tuh akan berperilaku sesuai dengan apa yang kita gunakan. Benar. Nah ini ada kaitannya sama yang namanya ada statement. Kata orang itu jilbabin hati dulu gitu, nggak usah jilbabin yang luarnya fisik, yang penting hatinya dulu bro gitu. Itu gimana kalau buat your statement? Yes, gimana ya, kalau menurut aku ya kita samakan saja gitu, karena memang belum tentu ketika kita menjilbabi hati terus kita akan terbawa jilbab fisik dulu gitu. Bahkan kalau saya kebalikannya, ketika saya belum memakai jilbab luar, insya Allah dalamnya itu akan mengikuti karena memang apa ya, kita itu nggak hanya fokus jilbabin hati aja gitu ya, tapi luarnya enggak. Tapi juga nggak boleh udah pakai jilbab besar tapi hatinya nggak benar kayak gitu. Jadi memang harus dua-duanya. Yang di luar karena memang itu sudah konkret ya, kalau Allah udah ngasih ya samina wa atona gitu, kita laksanakan. Terus kalau hatinya insya Allah, jadi jilbabin dua-duanya, di luar dan di hati kayak gitu. Oke, Mbak Widit, aksesoris nih tentang jilbab kan kayaknya agak ribet ya. Jilbab udah gede gitu ya, terus pakai apa nih Mbak yang kayak gini? handshock nih Gitu. Handshock tapi bukan shock gitu ya. Handshock ini ada loh dulu ceritanya yang sampai dikira kayak mama es buntung gitu kan, jualan gitu pakai handshock apa manset aja ada kayak gitu kan ceritanya. Gimana komentar kamu? Kalau aku handshock belum pernah dengar sih, kayaknya kamu lebih menarik ya. Kalau saya paling kaos kaki. Nah Kaos kaki gimana tuh ceritanya? kalau ya kan ini ya, kita sama-sama paham kalau batas aurat kita itu kan dari wajah dan telapak tangan saja Yang boleh dilihat. Ini yang boleh disebar luaskan. Ya, jadi aurat wanita itu dari ujung kaki sampai ujung kepala kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, jadi cuma itu yang bisa kelihatan sehingga kita pakai handshock dan kaos kaki. Ya kadang-kadang suka ribet ya kalau pakai kaos kaki, apalagi momentum kita
kita lagi kuliah yang namanya KKN, sumpah itu harus punya stok kaos kaki banyak banget ya. Di kos keluar ada Ikhwan, Keluar kamar. maksudnya Keluar kamar keluar kamar ada laki-laki di depan. Aduh. terus keluar kamar mandi ada Ada laki-laki, keluar semuanya ada laki-laki. Makanya itu harus stok banyak, dan itu orang pasti bilang kalau nggak biasa, ih kapan sih kok pakai kaos kaki kemana-mana gitu. Tapi namanya juga sudah jatuh cinta ya terhadap tadi ya. Kalau saya mungkin nggak gitu. era jilbab ya, maka kita akan coba sempurnakan menggunakan kaos kaki, begitu juga dengan sok, karena memang ternyata juga berbeda gitu. Maksudnya ketika itu sudah paham ya benar kata Mbak, Allah sudah perintahkan seperti itu, maka ya kita coba lakukan. Kadang-kadang mungkin kita lupa gitu, tapi ya minimal kita coba maksimalkan untuk melakukan apa perintah. Oke, mantap gitu. Kalau saya sih ada trik nih buat teman-teman yang awal banget pakai kaos kaki, itu pasti kita wagu banget, apalagi di tempat umum gitu ya. Benar Pak, kayaknya spesifiknya di rumah. Di rumah, benar. Di kampung. Masih. Kalau di kampus, di lingkungan yang insya Allah terjaga ya enak. Tapi kalau di rumah itu lebih ke kayak aneh gitu, wagu ke warung pakai kaos kaki gitu kan. Jadi tipsnya adalah kalau misalnya kita pakai kaos kaki masih awal-awal dan malu, itu kita jangan pakai sendal jepit. Jadi kalau pakai sendal jepit itu kelihatan banget, masa pakai sendal jepit ada kaos kakinya gitu kan. Pakai aja sepatu yang kayak balet gitu, yang bukan sepatu yang formal ya gitu kan, yang agak kayak karet atau apa, yang kita itu bisa fleksibel kemana-mana. Jadi orang itu nggak bakal lihat kalau kita itu pakai kaos kaki. Taunya kan jilbab kita panjang tuh, kayak gitu kan, kita tetap nggak. Oke, tadi panjang banget kita udah bahas tentang jilbab, bahkan ke arah aurat, bahkan kita bahas batas-batas penutup aurat, gitu, kewajiban kita kenapa harus pakai jilbab. Nah terakhir kita mungkin ada sedikit closing statement ya. Bolehlah kita mulai dari Mbak Ella. Oke teman-teman, buat siapapun yang nonton video ini, yang kalau kamu belum pakai jilbab, semoga Allah segera kasih hidayah gitu ya, untuk memudahkan hatimu untuk jatuh cinta sama kayak kita jatuh cinta sama si jilbab. Tapi kalau misalnya kamu punya statement yang jilbab itu nggak usah gitu ya udah cukup kamu aja, jangan disebarluasin. Terus kalau buat yang udah pakai jilbab, semoga terus istiqomah gitu ya. Nggak ada yang menjamin kita baik hari ini, kemudian besok, tahun depan, dan yang akan datang itu kita baik. Jadi tetap berusaha lebih baik meskipun sudah berjilbab, tapi jangan lupa jaga hati dan jaga akhlak. Terima kasih Mbak statementnya. How about you? Yes, I'm semangat buat teman-teman yang mungkin hari ini sudah pakai jilbab syar'i atau belum syar'i. Itu bukan soal pilihan sebenarnya, tapi mungkin itu proses gitu. Insya Allah yang belum syar'i akan menuju syar'i, karena itu kewajiban kita sebagai muslimah. Yang sudah syar'i, semoga Allah istiqomahkan gitu. Kita sama-sama mengingatkan, karena tadi kita ingat bahwasanya syar'i belum tentu paling baik, makanya perlunya ada teman yang saling mengingatkan. Pentingnya kita menjaga lingkungan yang baik juga. Jadi semoga kita diistiqomahkan menjadi muslimah yang dirindukan surga. Dan kita semoga bertemu dengan sahabat-sahabat nanti. Amin. Semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.